Lama-lama juga terbiasa. Ibu udah sering banget ngalamin hal begini. Apalagi waktu kamu masih kecil dulu. Imbuhnya. Iya bu, jawabku. Ya udah, ibu mau beres-beres dulu. Kamu istirahat saja, biar cepat sembuh. Ibu pun berjalan ke arah pintu. Ini lampunya mau dimatiin apa enggak? Ucap ibu. Biar nyala aja bu, jawabku. Aku masih sedikit trauma dengan dua kejadian aneh tadi. Saat lampu menyala pun, gangguan itu tetap terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Kurai ponsel, menelpon orang kantor mengabarkan tentang kecelakaan yang kualami, sekaligus meminta izin untuk tidak masuk kerja beberapa hari sampai kaki ini sembuh. Abah, panggil anakku. Kulihat ke arah pintu, Khalid sudah berdiri di sana. Dengan gegas, aku akhiri telepon, lalu memanggilnya mendekat. Abah, mainan Khalid di mana? Tanyanya sembari berdiri di samping tempat tidur. Aku teringat dengan mainannya yang kusimpan di mobil. Terakhir kali terlihat berserakan di dekat mobil. Semoga saja tidak ada orang yang mengambilnya. Bagaimanapun, harga mainan itu lumayan mahal. Mainannya di mobil sayang, balasku. Ayo ambil ya, ambil, ucap anakku. Mobilnya lagi dibawa orang nak, ucapku. Siapa bah? Tanya anakku. Teman abah, jawabku. Ambil abah, ambil, aku mau main, ucap anakku. Jangan sekarang sayang, abah kamu lagi sakit, balas ibu seraya masuk ke dalam kamar. Sungguh waktu yang sangat tepat. Cuman ibu yang bisa menghadapi sikap keras kepala Khalid. Abah, sakit apa nek? Tanya Khalid. Kakinya lagi sakit nak, jadi gak bisa jalan, balas ibu. Spontan, aku melotot ke ibu. Tapi ia malah membalasku dengan senyuman. Mana yang sakit bah? Kata Khalid. Khalid naik ke atas tempat tidur. Yang ini. Ku buka selimut, lalu menunjuk lutut kanan yang masih diplester. Khalid mengusap-ngusap lututku. Lambat laun, sentuhannya terasa hangat. Ku tatap wajah lugunya. Sayang, sini duduk di samping abah, kataku. Khalid bergerak ke sampingku. Ku usap rambutnya, lalu mencium keningnya. Sayang, tadi pagi main sama siapa? Tanyaku. Dar, saut ibu. Sepertinya ia tidak setuju aku menanyakan hal ini. Aku penasaran bu. Ibu juga penasaran kan? Ucapku. Sama teman-teman bah, balas Khalid. Siapa temennya? Tanyaku kepada Khalid. Ada banyak bah, jawab Khalid. Terus main kemana? Tanyaku lagi. Ke taman bunga bah. Ah, taman bunga? Rasanya tidak ada taman bunga di sana. Kamu di sana ngapain aja? Tanyaku. Lari-larian bah, jawab Khalid. Apa temannya ikut ke sini? Tanya ibu. Enggak nek, balas Khalid. Aku bisa bernapas lega. Ternyata kejadian aneh di kamar bukan ulah mereka. Sayang, di sini ada om atau tante serem gak? Kataku kepada Khalid. Khalid menggelengkan kepala. Spontan, aku melirik ke arah ibu sambil berpikir kalau tidak ada makhluk halus di kamar. Lalu, kejadian tadi itu ulah siapa? Gumamku. Sayup-sayup terdengar azan berkumandang. Udah maghrib, ucap ibu. Ayo, mandi dulu Khalid, imbuhnya. Khalid pun turun dari tempat tidur, lalu berlari ke arah ibu.
Sholatnya tayamum aja, Dar, ucap ibu. Iya, Bu, jawabku. Ibu dan Khalid berjalan keluar kamar, sementara aku mulai mengambil posisi untuk tayamum. Semoga dengan sholat, energi di kamar ini menjadi lebih positif dan tidak ada gangguan. Bu, Bu, teriakku. Apa, Dar? Sahutnya. Arah suara seperti dari ruang tengah. Tak lama, ibu muncul di pintu. Ada apa? Tanya ibu. Badanku lengket, Bu, pengen mandi, ucapku. Ya tinggal mandi aja sih, apa susahnya? Jawab ibu. Aku menunjuk kaki. Mau mandi pakai air panas, ucap ibu. Enggak, Bu, melepuh, Bu, protesku. Kemudian ibu mengambil handuk kecil, diserahkan kepadaku. Setelah selesai, ibu membawakanku makan malam. Kali ini aku langsung menaruh nampan di atas tempat tidur. Tak mau kejadian tadi berulang. Bu, malam ini aku boleh tidur di kamar Khalid gak? Tanyaku saat ibu datang untuk mengambil nampan. Ngapain? Tanya ibu. Enggak sih, atau minta Khalid tidur di sini saja, ucapku kepada ibu. Kalau kamu takut, mereka semakin suka ngisengin kamu, ucap ibu seraya keluar kamar. Malam ini, terpaksa aku tidur dengan lampu menyala. Sulit memang, namun lambat laun, mata ini menutup dengan sendirinya. Haidar, Haidar. Sayup-sayup, terdengar suara wanita memanggilku. Saat membuka mata, aku sudah berbaring di tumpukan dedaunan kering. Kuambil posisi duduk, seraya mengedarkan pandangan. Tempat apa ini? Tanyaku dalam hati. Saat melihat deretan pepohonan besar dengan daun berwarna merah. Aku di mana? Gumamku. Haidar, Haidar. Suara wanita itu kembali terdengar. Aku menoleh ke arah sumber suara itu. Sebuah jalan besar di antara pepohonan berwarna merah. Haidar, Haidar. Ku coba bangkit, tak merasakan rasa sakit di lutut. Kemudian berjalan menyusuri jalan besar itu. Langkahku terhenti saat dihadapkan dengan sebuah gapura tak bernama. Kayunya sudah usang, besi penyangga pun berkarat. Haidar, Haidar. Suara wanita itu terdengar semakin dekat. Aku pun lanjut berjalan melewati gapura. Mulai terlihat deretan rumah rusak, bahkan nyaris roboh, seperti ditinggalkan oleh penghuninya. Srak, srak. Kuhentikan langkah saat mendengar ada bunyi gesekan di belakang. Perlahan, aku menengok, tak ada siapa-siapa. Kemudian lanjut berjalan. Sebuah pohon besar berdaun hitam berdiri kokoh di depan sebuah rumah. Saat langkahku mendekat, daun-daun itu berterbangan, seraya menimbulkan suara bising. Aku baru sadar, ternyata itu bukan daun, melainkan kelelawar. Haidar, Haidar. Panggil suara itu yang terdengar sangat dekat. Aku menoleh ke arah teras rumah tempat pohon tadi. Terlihat seorang wanita sedang duduk di sana. Wajahnya cantik dengan rambut terurai. Udah lama kamu gak main kesini, ucapnya seraya berdiri. Entah mengapa, aku seperti tersihir melihat kecantikannya. Ia berjalan menghampiriku. Hanya dalam sekejap, kami sudah saling berhadapan. Ayo, masuk. Ia menarik tanganku. Aku tak sanggup melawan, terus mengikuti kemauannya. Kita ngobrol kayak dulu, waktu kamu kecil, imbuhnya. Terus menarik tanganku hingga mendekati teras. Pintu depan terbuka dengan sendirinya. Terlihat sebuah ruangan yang cukup gelap di baliknya. Ayo, masuk. Ia kembali menarik tanganku. Namun, kali ini aku sanggup menolaknya. Ayo, ayo. Genggamannya semakin keras, tapi aku tetap bergeming. Ayo, ayo. Ucap suara itu. Enggak, enggak. Aku berontak. Seketika itu, ia menoleh kepadaku dengan tatapan yang berbeda. Kali ini lebih menakutkan. Wajahnya pucat dan matanya merah. Ku coba melepaskan genggamannya, tapi tidak bisa. Ikut dengan saya, atau anak itu sebagai penggantinya, ancamnya.
Kuhempaskan tangannya sekuat tenaga, terlepas, kemudian berlari menjauh. Mau kemana? Kamu mau kemana? Ia mengejarku. Aku berlari semakin cepat. Brek! Aku terjatuh tepat di depan gapura. Suara tawanya terdengar kencang. Kamu tidak bisa lari. Aku pun berusaha berdiri. Namun tiba-tiba sebuah dorongan keras terasa di punggung, hingga membuat tubuhku tersungkur. Aku pun kesakitan. Dalam posisi duduk di tanah, aku menoleh ke belakang. Kini wanita itu sudah berubah menjadi wujud yang sebenarnya. Wujud yang pernah kulihat sebelumnya saat kecelakaan mobil. Rahmi, gumamku. Ia tertawa sambil terbang di udara. Kemudian melayang ke arahku dengan cepat. Rahmi menubruk tubuhku dengan kencang sekali. Rasa sakitnya bahkan membuatku menjerit, seraya membuka mata. Astagfirullah, astagfirullah. Aku terus beristighfar. Ternyata itu hanya sebuah mimpi. Pek! Lampu kamarku meledak. Bu, ibu, teriakku. Beberapa kali kupanggil, tapi ia tak juga datang. Kuulurkan tangan, meraba nakas untuk mengambil ponsel. Nihil, ponselku tak ada di sana. Aku beranjak dari tempat tidur, duduk di pinggirnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ku coba untuk berdiri, walaupun lutut ini masih terasa sakit. Kemudian berjalan perlahan ke arah pintu. Aku kesakitan, berteriak saat merasakan sakit di telapak kaki. Sepertinya aku menginjak pecahan lampu. Bu, ibu. Kupanggil ibu, tapi masih tak ada jawaban. Aku lanjut berjalan, tak memperdulikan rasa perih di telapak kaki, serta lutut yang semakin terasa sakit. Tepat di depan pintu, kuulurkan tangan meraih gagang pintu. Pintu pun terbuka. Bu, ibu. Aku menggedor-gedor pintu, berharap ibu mendengarnya. Bu, ibu. Tiba-tiba tercium bau anyir bercampur busuk. Mau kemana, Haidar? Ucap suara lirih di belakangku. Seketika itu, tubuh ini terasa kaku. Mulut pun tak bisa dibuka, diikuti rasa kebas di bagian leher dan wajah. Ikut, atau saya ambil anak itu, bisiknya. Kurapal doa dalam hati. Namun baru beberapa ayat, kurasakan cengkraman yang kuat di leher, hingga membuatku kesulitan bernafas. Kulanjutkan rapalan doa, walau nafas ini mulai sesak. Tiba-tiba, kaki ini seperti tak menapak ke lantai, melayang. Hanya dalam hitungan detik, tubuhku sudah terhempas ke lantai. Brek! Aku bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa di daerah punggung dan kepala. Tak lama, semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di sebuah kamar dengan lantai kayu. Kondisinya begitu kotor, tak terawat. Dinding yang sudah menghitam, ditambah beberapa perabotan kayu yang sudah lapuk. Sarang laba-laba di langit-langit menambah suasana kamar menjadi menyeramkan. Kamar siapa ini? Gumamku. Aku bangkit dan berdiri, kemudian berjalan ke arah pintu. Kubuka pintu. Di depanku sudah ada Rahmi yang sedang duduk di kursi. Kamu sudah bangun? Tanyanya. Walau wajahnya sedang tidak terlihat menyeramkan, aku tetap menjaga jarak darinya. Aku ada di mana? Tanyaku. Di rumah saya, ucap Rahmi. Di rumah Rahmi? Bagaimana mungkin? Terakhir kali aku ingat sedang tidur di kamar. Jangan-jangan aku sudah meninggal. Apa aku sudah meninggal? Tanyaku kepada Rahmi yang sedari tadi duduk dengan santainya. Bisa dibilang begitu, ucap Rahmi. Apa kamu yang membunuhku? Tanyaku. Bisa dibilang begitu, jawab Rahmi. Seketika itu, aku terduduk di lantai. Tangisku pecah memikirkan Khalid dan ibu. Tidak perlu memikirkan anak itu, ucap Rahmi. Ku tatap wajahnya dengan sorot mata marah. Kamu pasti akan mencelakai Khalid,
Tanyaku. Sudah, tidak perlu. Kamu sudah ada di sini sebagai penggantinya, ucap Rahmi. Kenapa kamu terus meneror keluargaku? Ucapku. Seharusnya kamu sudah tahu itu, jawab Rahmi. Tapi kamu sudah mengambil nyawa ayah dan kakek, ucapku. Mereka mati bukan karena saya, jawab Rahmi. Lantas siapa lagi kalau bukan kamu? Ucapku. Ayah kamu datang ke sini bersama teman-temannya. Mereka melakukan hal yang tidak baik di sini. Sampai sekarang saya masih ingat suara tawa mereka menertawai kutukan yang saya berikan. Sampai salah satu dari mereka mengencingi tempat tidur saya. Jadi sudah sepantasnya saya marah dan membalas dendam, ucap Rahmi. Kenapa harus dengan merenggut nyawa mereka? Tanyaku lagi. Siapapun yang masuk ke sini akan bernasib sama dengan saya, yaitu mati. Mereka tidak percaya dengan ancaman saya, maka sudah jadi kewajiban saya untuk membuat mereka percaya. Jawab Rahmi. Jika memang begitu, kenapa kamu masih meneror kami? Bukannya ayah sudah membayar dengan nyawanya? Tanyaku. Saya sudah bilang, dia mati bukan karena saya. Untung saja ada nyawa pengganti dari ustadz itu. Kalau tidak, saya akan membunuh ayahmu, jawab Rahmi lagi. Jika sudah ada nyawa pengganti, kenapa kamu masih meneror kami? Tanyaku lagi. Saya rasa kamu tidak perlu tahu itu, jawab Rahmi. Aku bangkit, lalu mendekatinya. Saat akan memukulnya, tiba-tiba tubuhku terpental jauh hingga membentur tembok. Ini rumah saya. Kamu tidak akan bisa apa-apa, ucap Rahmi. Ku coba berdiri dan kembali mendekatinya, melakukan hal yang sama. Tapi lagi-lagi tubuhku terpental. Rahmi pun tertawa puas. Sebaiknya kamu harus terbiasa tinggal di sini, ucap Rahmi. Tidak mau, ucapku. Aku berlari ke arah pintu depan, namun pintunya tidak bisa dibuka. Kemudian berlari ke jendela, tapi jendelanya menghilang begitu saja. Lepaskan saya. Pintu tiba-tiba terbuka lebar. Hembusan angin kencang pun masuk ke dalam ruangan. Melihat hal itu, Rahmi berdiri dan menatap tajam. Hanya dalam kedipan mata, ia sudah berubah menjadi sosok menyeramkan. Mau apa kau kemari? Teriaknya. Tak lama, terlihat seorang kakek masuk ke dalam rumah. Iya, kakek yang sama dengan yang menolongku dulu. Lepaskan cucu saya, gertaknya. Dia sudah jadi milik saya. Sebaiknya kamu tidak perlu ikut campur, ucap Rahmi. Apa kamu masih belum lupa dengan ini? Ucap kakek. Tiba-tiba di tangan kakek itu sudah muncul cambuk bercahaya. Hal itu membuat Rahmi tampak ketakutan. Rahmi terbang ke arahku dengan cepat, hendak menarik tubuhku. Namun kakek itu berhasil mencegahnya dengan ayunan cambuk yang keras. Rahmi menjerit kesakitan. Kakek itu mengulurkan tangannya kepadaku. Aku diminta untuk berdiri di belakangnya. Sementara itu, Rahmi terus menatap kami dengan mata yang merah menyala. Jika kamu membawanya pergi, maka saya tidak bisa menjamin keselamatan anak itu, ancamnya. Kalau sampai kamu sentuh anak itu, maka kamu harus berhadapan denganku, balas kakek, sembari menarik tanganku keluar dari rumah Rahmi. Hanya dalam hitungan detik, aku sudah berpindah tempat di rumah sakit. Di hadapan sudah ada tubuhku yang terbaring di atas brankar. Sebaiknya kamu pulang, mereka sudah rindu, ucap kakek. Sebuah cahaya menyelokan terlihat memenuhi ruangan. Tak lama, aku membuka mata dalam kondisi berbaring di atas brankar.
Kuedarkan pandangan. Ada ibu sedang duduk di sofa. "Bu, ibu," panggilku pelan. Kak Edar," panggil ibu. Ia bangkit dari duduknya, kemudian berjalan mendekat. "Mana Khalid, Bu?" tanyaku. "Khalid ada di rumah," ucap ibu. "Sendirian?" tanyaku lagi. "Enggak, ada Mbak Tuti yang menemani," jawab ibu. Aku mencoba bangkit, tapi kepala dan punggung ini terasa sakit sekali. "Kamu itu jangan bandel, Dar. Kalau dokter nyuruh istirahat total, ya istirahat total. Jangan kebanyakan gerak. Hasilnya jadi begini kan?" bentak ibu. "Bu, sekarang bukan waktunya bahas kenapa aku bisa begini. Tolong telepon Mbak Tuti sekarang," suruhku. "Ada apa sih, Dar?" tanya ibu. "Pokoknya tolong telepon sekarang, Bu," suruhku lagi. Ibu mengambil ponsel di dalam tas, kemudian menelpon Mbak Tuti yang ada di rumah. Telepon pun tak diangkat. Dek, aku khawatir terjadi sesuatu dengan Khalid. "Coba telepon lagi, Bu." Iya. Ibu kembali menelpon Mbak Tuti, kemudian diangkat. "Halo Mbak, apa Khalid ada di dekat Mbak?" tanya ibu. "Nggak ada, Bu," balas Mbak Tuti dari balik telepon. "Kemana ya Mbak?" ucap ibu. "Khalid lagi tidur di kamarnya. Soalnya saya lagi beres-beres di ruang tengah," ucap Mbak Tuti. "Oh ya udah, lanjut aja Mbak beres-beresnya." Ibu pun menutup telepon. "Tuh kan, Khalid ada di rumah, Dar. Kamu baru bangun dari koma, kenapa langsung menanyakan Khalid sih?" tanya ibu. Apa Bu? Koma?" kataku. "Iya, udah hampir seminggu kamu koma," ucap ibu. "Perasaan aku baru tidur sebentar saja. Apa kejadian di rumah Rami itu hanya sebuah mimpi?" gumamku. Namun kenapa begitu nyata? Entah kenapa, kini perasaanku tak tenang setelah mendengar ucapan terakhirnya. Dokter masuk ke dalam kamar. Ketemu lagi. Sekarang gantian, Mas yang berbaring di brankar," ucap dokter yang dulu menangani Khalid. Aku berusaha tersenyum mendengar candaannya. "Dok, apa saya boleh pulang?" tanyaku. "Pulang gimana, Mas? Mas aja baru sadar setelah seminggu koma," kata dokter. "Maaf dok, anak saya emang begitu. Kayaknya efek kepalanya kebentur," ledek ibu. "Lagian ngapain buru-buru pulang?" ucap ibu. "Aku cuma pengen ketemu Khalid, Bu," jawabku. "Nanti ibu minta Mbak Tuti bawa Khalid ke sini. Pokoknya kamu harus sehat dulu, baru boleh pulang," ucap ibu. Dokter memeriksa tubuhku, mengecek apakah semuanya baik-baik saja. "Mas beruntung banget. Kalau tidak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, mungkin bisa fatal akibatnya, Mas," ucap dokter. "Iya, untung ibu bangun tengah malam, terus melihat kamu udah tergeletak di lantai kamar dan ngeluarin banyak darah," saut ibu. "Gimana ceritanya lampu kamar kamu bisa pecah begitu?" tanya ibu. Nggak tahu, Bu. Tiba-tiba aja pecah, Bu," balasku. "Kenapa nggak manggil ibu?" tanya ibu. "Aku sudah manggil, Bu, tapi ibu nggak bangun-bangun," jawabku. Kemudian aku menceritakan semua, mulai dari mimpi tentang pohon berdaun merah hingga kejadian di rumah Rahmi. "Jadi dia datang ke rumah?" tanya ibu. Ibu tampak terkejut mendengar ceritaku. "Iya, Bu, dia datang ke rumah," jawabku. "Bahaya kalau begitu," ucap ibu. Dengan gegas, ibu menelpon Mbak Tuti, kemudian meminta untuk membawa Khalid ke sini. Kini, rumah sudah bukan tempat yang aman lagi. Telepon ibu pun berbunyi. "Mbak Tuti," ucap ibu seraya mengangkat teleponnya. "Kenapa, Mbak?" tanyanya. "Apa Khalid kekunci di kamar?" ucap ibu dengan suara tinggi. "Khalid kenapa, Bu?" tanyaku mulai panik. Takut terjadi sesuatu dengannya. "Katanya kekunci di kamar, Dar, nggak bisa keluar,"
Padahal Mbak Tuti nggak ngunci kamar, ucap ibu. Bilang ke Mbak Tuti, Bu, kunci cadangannya ada di laci ruang tengah, ucapku. Dalam sekejap, suasana menjadi menegangkan. Aku khawatir ancaman Rahmi benar-benar terjadi. Kini ponsel ibu kembali berbunyi. Ada apa, Mbak? Tanyanya saat mengangkat telepon. Cukup lama aku perhatikan, ibu berdiri dengan wajah tegang. Entah apa yang ia dengar dari balik telepon. Khalid, gimana, Bu? Tanyaku. Ibu harus pulang dulu, Dar, jawab ibu. Ibu belum jawab Khalid di mana? Tanyaku. Kini aku bertanya dengan suara meninggi. Khalid masih kekunci di dalam kamar, Dar, balasnya seraya berjalan keluar kamar. Ibu pulang dulu, nanti balik lagi, ucap ibu. Ingin rasanya aku bangkit, tapi tidak bisa. Sekarang hanya bisa pasrah, sambil berharap Khalid baik-baik saja. Lama sekali aku tersiksa dengan perasaan tak menentu ini. Ibu dari tadi belum datang juga, membuat kekhawatiranku semakin bertambah. Apa yang terjadi di rumah? Pintu kamar terbuka. Ada harapan itu adalah ibu dan Khalid. Namun, harapanku pupus saat melihat seorang wanita berseragam serba putih masuk ke dalam. Ternyata, perawat yang membawa makanan. Entah apa yang diberikan perawat itu, hingga membuat mataku terasa begitu berat. Aku berusaha bertahan tetap sadar. Tapi semakin lama, rasa kantuk semakin menjadi-jadi, hingga tak terasa aku pun tertidur. Abah, Abah, terdengar suara Khalid memanggilku. Kubuka mata, kamar sudah penuh dengan asap putih. Terlihat ada seberkas cahaya dari arah pintu. Abah, Abah, ia kembali memanggilku. Khalid, Khalid. Aku mencoba beranjak dari brankar, tapi tidak bisa. Tubuh ini terikat. Sejak kapan mereka mengikat kaki dan tanganku? Suster, suster, dokter, panggilku. Abah, Abah. Suara Khalid kembali terdengar. Abah, Abah. Semakin lama semakin menjauh. Khalid, Khalid. Aku berteriak kencang. Brek. Terdengar suara pintu dibanting keras. Sontak membuatku terbangun dari tidur dengan jantung berdegup kencang. Dar, Dar, ucap ibu yang sudah ada di hadapanku. Kamu gak apa-apa? Tadi tidur sambil teriak, ucap ibu. Kuedarkan pandangan mengamati ruangan. Khalid di mana, Bu? Tanyaku. Khalid ada di rumah sama Mbak Tuti, jawab ibu. Setelah itu, aku pun tertidur. Dan dalam tidurku, kembali terdengar Khalid memanggilku. Ku buka mata, ternyata ada di dalam kamarku. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Terlihat ada bayangan hitam melintas dengan cepat. Abah, Abah. Suara Khalid memanggilku. Sontak, aku beranjak dari tempat tidur, kemudian berjalan keluar. Khalid, Khalid, panggilku, seraya berjalan melewati lorong ke arah kamarnya. Abah, Abah. Ku percepat langkah menuju kamarnya. Pintu kamarnya terkunci. Ku panggil Khalid sambil mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Terdengar suara melengking dari dalam. Suara wanita. Jangan-jangan itu Rahmi, gumamku. Spontan, aku dobrak pintu itu dengan sekuat tenaga. Pintu itu terbuka. Kini, aku bisa melihat Khalid sedang berdiri di dekat tempat tidurnya. Tepat di belakangnya ada Rahmi yang sedang memegang tubuh dan menutup mulut Khalid. Saya bawa anak ini sebagai gantinya, ucap Rahmi. Kemudian terbang menembus jendela sambil membawa Khalid. Khalid, Khalid, teriakku, seraya berlari ke arah jendela yang tertutup rapat. Dar, Dar, kurasakan getaran di tubuh. Ku buka mata, ternyata ibu sudah berdiri di samping brankar. Ku tatap wajahnya yang terlihat cemas. Ibu bohong, ardiku. Bohong apa, Dar? Jawab ibu. Khalid gak ada di rumah kan? Tanyaku.
Ibu mengalihkan pandangan, tak berani menatapku langsung. "Jawab, Bu, jawab," tanyaku. Kini, aku benar-benar marah. Ibu menatapku dengan air mata yang menggenang di sudut matanya. "Khalid hilang, Dar," ucapnya. Kemudian mulai menangis. Aku berusaha bangkit, tapi ibu mencegahku. "Ibu udah minta bantuan untuk mencari Khalid, Dar. Kamu sabar dulu ya," ucap ibu. Air mataku terjatuh. "Khalid dibawa Rahmi, Bu," balasku terisak. "Kamu tahu dari mana?" tanya ibu. "Aku lihat sendiri tadi, Bu," ucapku. "Apa? Tadi? Maksudnya lihat di mimpi?" tanya ibu. "Iya, Bu. Rahmi masuk kamar, terus membawa Khalid pergi," jawabku. "Mimpi itu cuman bunga tidur, jadi tidak boleh terlalu percaya. Belum tentu Rahmi yang membawa Khalid," ucap ibu. "Ibu tidak lihat langsung. Ibu juga gak ngerasain apa yang aku rasain selama koma," ucapku kepada ibu. "Maksud kamu apa, Dar?" tanya ibu. "Aku dibawa ke rumah Rahmi, Bu. Lebih tepatnya disekap di sana. Rahmi juga bilang kenapa dia sampai membunuh teman-teman ayah. Dia bilang karena teman ayah sudah kurang ajar di rumahnya dan mengencingi tempat tidurnya," ceritaku kepada ibu. "Ayah kamu kan udah meninggal. Kenapa sekarang dia tetap mengejar kamu dan Khalid?" tanya ibu. "Dia tidak mau bilang alasannya, Bu," jawabku. "Terus gimana caranya kamu keluar dari rumahnya?" tanya ibu kepadaku. "Ada kakek yang pernah aku ceritain itu, Bu. Dia datang terus bawa aku pergi," jawabku. "Sayang, sekarang tidak ada yang bisa komunikasi dengan dia. Pasti dia tahu kemana Rahmi bawa Khalid pergi," ucap ibu. "Apa mungkin Khalid dibawa ke rumahnya, Bu?" tanyaku. "Gak mungkin, Dar. Desa ayah kamu dulu itu jauh dari sini. Lagian, sekarang desanya udah gak berpenghuni lagi," jawab ibu. "Menurut ibu, Khalid dibawa kemana, Bu? Apa ibu udah cari di sekitar rumah?" tanyaku. "Sudah, Dar. Ibu sampai minta bantuan Ustadz buat mencari, tapi Khalid gak ketemu, Dar," jawab ibu. Keesokan harinya, ibu pamit pulang. Ia mau bersiap-siap untuk pergi ke desa Tegalrejo, desa tempat kelahiran ayah di dekat gunung. Sementara aku hanya bisa mendoakan ibu agar bisa menemukan Khalid di sana. Sayangnya, aku malah mendapatkan kabar buruk. Khalid tidak ditemukan di sana. Rumah Rahmi pun sudah rata dengan tanah. Lalu kemana Rahmi membawa Khalid pergi? "Abah, main," ucap Khalid seraya berlari-lari di ruang tengah. Sementara aku duduk di sofa sambil mengamati gerak-geriknya. "Abah, Abah," panggilnya lagi. Tak terasa bulir-bulir bening jatuh dari sudut mataku. Entah kenapa, ingatanku tentangnya tak juga menghilang. Padahal ini sudah hampir 2 tahun ia menghilang. Selama ini, aku sudah berusaha mencarinya. Mulai meminta bantuan ustadz, kiai, atau orang-orang yang dulu pernah tinggal di desa Tegalrejo. Namun hasilnya nihil. Khalid benar-benar menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang Khalid dibawa oleh Rahmi ke puncak gunung. Ada juga yang bilang ia disembunyikan di rumahnya. Entahlah, aku sudah beberapa kali pergi ke desa mati itu, tapi tak ada sedikit pun petunjuk. "Abah, Abah." Khalid berdiri di depanku, seraya mengembangkan senyumnya. "Jangan nangis. Sekarang aku sudah bisa main sama teman-teman, Bah," ucap Khalid. Kemudian ia menghilang dari hadapanku. Hampir beberapa bulan sekali aku kembali ke rumah ini, hanya untuk melihatnya dan mendengar ucapannya yang selalu sama. Walaupun raganya kini tak bisa kusentuh, tapi dengan melihatnya tersenyum saja, aku sudah senang. Setidaknya ini sudah mengobati luka di hati yang tak kunjung sembuh. Dar,
panggil ibu, mengganggu lamunanku. Iya bu, balasku. Ku seka air mata seraya berdiri. Ayo pulang Dar, ajaknya. Aku melangkah keluar dari rumah yang tak lagi bisa kuhuni karena terlalu banyak kenangan kali di sana. Lalu ku tutup pintu. Kamu mau sampai kapan begini terus Dar? Tanya ibu. Hari ini terakhir bu, soalnya rumah sudah ada yang mau beli, jawabku. Kamu beneran mau jual rumahnya? Tanya ibu. Iya bu, daripada rumahnya kosong, jawabku. Ibu dukung apapun keputusan kamu Dar, jawab ibu. Makasih bu, makasih, jawabku kepada ibu. Kami pun melangkah masuk ke dalam mobil. Ku buka jendela samping, seraya menatap rumah untuk terakhir kalinya. Abah, Abah. Kulihat Khalid berdiri di teras, melambaikan tangan ke arahku. Mungkin itu ucapan perpisahan darinya. Nah, seperti itulah ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari part 1 sampai terakhir. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.